Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dan para pendengar yang memang ingin mendengarkan topik ini. Hari ini topik di manajemen keuangan internasional akan berlanjut pada currency derivatif. Terkait derivatif ini sendiri, kalau mau kita terjemahkan secara langsung, pengertiannya adalah turunan atau sering diterjemahkan juga oleh beberapa buku produk turunan. Kalau dikatakan produk turunan, maka ada produk aslinya. Produk turunan pasti diturunkan dari produk aslinya. Ada macam-macam. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah currency derivatif atau produk-produk atau instrumen-instrumen yang diturunkan dari produk asli currency atau mata uang. Produk derivatif yang lain apalagi gitu, ada juga yang derivatifnya saham, bahkan ada juga derivatifnya komoditas, semacam derivatifnya emas, derivatifnya minyak bumi, tembaga, nikel, itu semua ada produk-produk derivatifnya, walaupun mungkin di Indonesia belum terlalu dikenal, tapi di luar cukup dikenal. Nah, hari ini, karena ini adalah masih dalam konteks manajemen keuangan internasional, kita belajar produk derivatifnya currency atau mata uang. Artinya mata uang itu bisa kita turunkan dalam bentuk instrumen-instrumen derivatif. Nah, sebelum kita lanjut, yang pertama saya harus sampaikan adalah dalam konteks manajemen sebuah perusahaan, derivatif tujuan awalnya adalah lindung nilai atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan hedging, ya, bahwa kemudian produk derivatif ini banyak digunakan untuk spekulasi, itu bukan tujuan utamanya. Jadi memang kalau kita menelusuri data-data transaksi di dunia, transaksi terkait produk derivatif ini jauh lebih besar daripada transaksi aslinya, atau nanti kita kenal dengan istilah di spot market, ya, itu lebih besar karena ternyata produk yang tadinya memang didesain untuk hedging, untuk melindungi resiko-resiko atau exposure di dalam sebuah perusahaan, itu oleh hasrat manusia yang ingin mencari keuntungan dengan cepat, itu dirubah yang tadinya produk hedging menjadi produk spekulasi. Itu adik-adik ya. Nah, namun demikian, karena ini adalah dalam konteks belajar, kita akan lebih banyak menekankan sebagai alat manajerial. Walaupun nanti ada sedikit-sedikit kita membahas menggunakannya sebagai instrumen spekulasi. Tapi mungkin kalau terkait spekulasi secara khusus, saya akan membahasnya mungkin dalam video yang terpisah, dan tentunya bukan bagian dari satu mata kuliah, karena kalau mata kuliah, terutama kalau mata kuliah manajemen, ya harusnya kita bicara tentang memanage sebuah perusahaan dengan prudent, dengan hati-hati. Begitu ya. Mari kita mulai. Adik-adik, mungkin kali ini agak sedikit panjang dibanding sebelum-sebelumnya. Mari kita lihat, adik-adik bisa lihat di screen. Produk derivatif yang paling, kalau istilah anak muda itu paling jadul atau paling lama ada, itu adalah forward market. Kalau kita baca secara definisi, the forward market facilitate the trading of forward contract on currencies. Jadi sebenarnya karena kita bicara hari ini currencies, maka ini forward marketnya jual forward kontrak untuk currencies. Walaupun sebenarnya dalam konteks forward marketnya ya jualannya bukan hanya forward marketnya currencies, tapi bisa juga forward marketnya komoditas, forward marketnya saham, dan lain-lain. Nah, forward contract itu sendiri apa? Forward contract is an agreement between corporation and financial institution, ya, semacam commercial bank, untuk mempertukarkan, ya, jumlah tertentu mata uang pada tingkat atau exchange rate yang sudah ditentukan, ya. Kemudian ini akan kita kenal dengan forward rate. Jadi dia sudah ditentukan, ya, di waktu yang akan datang.
Jadi transaksinya akan kita lakukan di waktu yang akan datang, tetapi rate-nya kita tentukan sekarang. Jadi misalnya saya akan menyerahkan dolarnya di bulan Juli, sekarang kan baru bulan Maret ya, menjelang akhir, diserahkan pertukaran dolar di bulan Juli, tapi berapa harga pertukaran kita tetapkan sekarang. Kira-kira itu esensinya. Udah. Lalu kemudian when multinational company anticipate future need or future receipt or foreign currency, they can set up forward contract to lock in the exchange rate. Jadi sebuah multinational company yang menjadi fokus dari pembelajaran kita dalam manajemen keuangan internasional itu selalu menghadapi exposure atau risiko terkait nilai tukar di masa yang akan datang. Nah, forward contract itu untuk mengunci saat ini, mengunci risiko itu. Mungkin akan ada semacam tingkat rugi tertentu dibandingkan kalau sekarang dibiarkan, ya artinya bisa saja nanti akhirnya forward contract itu sedikit lebih tidak efisien dibandingkan keadaan nyatanya. Nanti kita lihat itu seperti apa ceritanya. Tetapi paling tidak maksimum rate-nya sudah dikunci dari jauh-jauh hari gitu. Nah, dalam konteks di budgeting di perusahaan, terutama multinational company, ini menjadi satu hal yang sangat penting, yaitu kepastian. Jadi budgeting itu harus disusun secara pasti, ya nggak apa-apa sedikit lebih tidak efisien, tapi dia ada kepastian. Itu yang diusahakan oleh forward contract. Makanya forward contract ini kita sebut hedging, untuk melindungi nilai perusahaan atau melindungi dari exposure risiko, gitu ya kira-kira. Kita lanjut. Forward contract ya biasanya ini kalau konteksnya Amerika nilainya itu 1 juta dolar ya atau lebih ya. Kenapa demikian? Karena biasanya forward contract ini terjadi atau dilaksanakan oleh institusi-institusi yang memang besar sama besar, jadi mentransaksikan angka sebesar ini bisa gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Kemudian nah, sama halnya adik-adik, sama halnya ketika kita membeli currency dalam secara langsung, artinya adik-adik datang ke money changer lalu mau membeli dolar atau membeli mata uang asing, ada yang namanya bid ask ya, jadi kurs beli dan kurs jual. Mari kita lihat ya contohnya. Seorang atau sebuah bank di Indonesia ya, dia bisa saja dia bisa men-set up sebuah kontrak ya dengan sebuah perusahaan yang setuju untuk menjual US dollar untuk 90 hari yang akan datang ya, dengan harga yang ditetapkan hari ini yaitu 15.000 per US dollar ya. Ini yang kita sebut dengan ask rate atau price to sell, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kurs jual. Pada waktu yang sama ya, perusahaan setuju untuk membeli atau bid ya, kurs beli untuk 90 hari yang akan datang pada harga 14.850 ya kan. Jadi kalau mau beli atau jual untuk 90 hari akan datang, kursnya adalah 15.000 dan 15.000 untuk kurs jual, 14.850 untuk kurs beli. Nah, satu yang saya mungkin harus garis bawahi untuk memudahkan adik-adik dan para pendengar sekalian memahami ini, dikatakan kurs jual dan kurs beli itu membayangkannya dari sisi banknya atau money changernya. Jadi kalau dikatakan kurs jual, maka itu adalah segitu mereka jual. Kalau dikatakan kurs beli, segitu mereka beli. Nah, kurs beli itu selalu lebih murah dibanding kurs jual. Di situ nanti spread keuntungan mereka, dan memang harus demikian gitu. Kalau kurs belinya lebih mahal dan kurs jualnya lebih murah, nanti orang yang langsung datang ke money changer langsung beli lagi gitu. Jadi memang mereka akan membeli lebih murah dan menjualnya lebih mahal pada titik yang sama gitu ya.
Nah, jadi kalau kita lihat bid ask spread-nya untuk forward rate di 90 hari yang akan datang, itu adalah 15, kalau perhitungan yang banyak digunakan di textbook, termasuk textbook yang ada dipegang, itu adalah 15.000 dikurangi 14.850 dibagi 15.000, ya 1% bid ask spread-nya. Selanjutnya terkait premium dan diskon dari forward rate, ini adalah istilah untuk membedakan perbedaan kurs antara forward dengan forward rate-nya dengan spot rate-nya. Kalau kita lihat di screen sekarang adik-adik, the difference between the forward rate and spot rate at any given time is measured by premium. Jadi kalau forward rate-nya itu berbeda, itu premium. Kalau dia negatif, ya, when the forward rate is less than prevailing spot rate, itu forward rate-nya kita sebut negatif atau dikenal juga dengan diskon. Misalnya mari adik-adik kita lihat contohnya, ya. Jika forward rate US dollar untuk 1 tahun yang akan datang adalah 15.500 dan saat ini adalah 15.000, ya, jadi forward rate-nya 15.500, spot rate-nya 15.000, maka perhitungannya, ya, adik bisa perhatikan di screen, itu premiumnya 3,33%. Nah, sebaliknya, jika forward rate untuk 1 tahun yang datang adalah 14.750 dan sekarang adalah 15.000, maka itu ada diskon minus 1,66%. Nah, sebesar apa perbedaan premiumnya, sejauh apa, dan apa namanya, besarnya itu akan ditentukan oleh beberapa faktor yang nanti akan kita lihat di slide-slide selanjutnya. Kemudian ada satu istilah yang namanya non-deliverable contract. Ini sebenarnya mengacu kepada tipikal forward contract yang secara khusus begini. Saya agak sedikit flashback adik-adik tadi, ya. Kalau kita melakukan forward contract, artinya membeli sejumlah uang dolar dengan angka yang ditetapkan hari ini, seperti tadi yang saya katakan, di bulan Juli kita akan membeli dolar dengan harga misalnya 15.000, maka di bulan Juli misalnya kita membeli 1 juta dolar dengan harga 15.000 per 1 dolarnya, maka kita akan menyerahkan 15 miliar, gitu ya. Nah, uang itu memang diserahkan. Ada yang ngasih 1 juta US dollar, ada yang menyerahkan uang 15 miliar rupiah. Itu saling dipertukarkan. Itu adalah tipe kontrak forward yang memang paling standar. Nah, non-deliverable contract, ya, secara definisi adik-adik boleh lihat di screen, ya. Non-deliverable contract is an agreement regarding position in a specific amount of a specific currency, a specific exchange rate, and specific future settlement date. Namun, perhatikan, NDF does not result in actual exchange of the currency at the future date. That is, there is no delivery. Ya, tidak ada penyerahan seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan selisih yang memang menjadi kerugian salah satu pihak kepada pihak lainnya. Lebih jelasnya begini, mari kita lihat contohnya. Chan Air Corporation itu adalah satu MNC based in Indonesia. Di tanggal 1 April dia melihat ada kebutuhan uang 1 juta dolar untuk membeli raw material, bahan baku pada tanggal 1 Juli. Artinya masih untuk beberapa bulan yang akan datang. Kemudian dia menegosiasikan dengan satu bank nasional, ya. Lalu terdapatlah informasi seperti ini untuk melakukan kontrak antara dia, si Chance Incorporation, dengan National Bank itu membeli 1 juta US dollar, akan dilakukan settlement date-nya tanggal 1 Juli. Nah, yang mana yang menjadi kurs acuan? Ya, USD closing exchange rate in dollars quote by Bank Indonesia untuk 90 hari yang akan datang. Ya, untuk 90 days, the next 90 days, ya. Jadi melihat kepada itu, mari kita lihat. Asumsikan bahwa US dollar,
ya, saat ini value-nya nilainya adalah 15.000 per US dollar. Ya, sehingga dolar yang dibutuhkan kalau saat ini adalah 15 miliar rupiah berdasarkan hitungan spot rate hari ini. Nah, sebagai contoh, jika nilai US dollar itu naik menjadi 15.500 di tanggal 1 Juli, ya, the value on the position specified in NDF itu adalah 500 juta. Ya. Jadi itu adalah sisi yang 500 rupiah per US dollar kali 1 juta dolar, sehingga ya, because the value of chance NDF position itu 500 juta rupiah lebih tinggi daripada agreement, maka Chance Incorporation ya will receive, ya, akan menerima pembayaran sebesar 500 juta dari Bank Nasional untuk menutup selisih itu ya. Jadi katakanlah Chance Incorporation memang punya hutang 1 juta US dollar kepada pihak lain, lalu dia memang membutuhkan uang yang dikontrak itu yang akan dia dapatkan di 1 Juli sebesar 1 juta US dollar, dia akan dapat 1 Juli dengan menyerahkan 15 miliar, ya. Itu dia kan bayangannya gini, dia punya hutang 1 juta US dollar. Bayangan dia saat ini sebelum ada forward kontrak itu adalah hutang saya 15 miliar. Tentu dikali dengan spot rate yang saat ini berlaku, yaitu 15.000 per US dollar. Maka hutang 1 juta dolar adalah 15 miliar rupiah. Itu bayangan dia saat ini. Nah, kemudian dia kan khawatir, ya, Chance Corporation ini khawatir kalau rupiah terdepresiasi. Dan kekhawatirannya, katakanlah dalam asumsi soal ini menjadi kenyataan, rupiah terdepresiasi menjadi 15.500, maka hutang dia kan sebenarnya dalam rupiah naik 500 juta, walaupun di dalam dolar hutang dia tetap 1 juta US dollar, ya. Tetapi karena kurs menjadi 15.500, maka hutang dia naik 500 rupiah untuk setiap dolarnya, dan dia berhutang 1 juta dolar, maka dia rugi katakanlah 500 juta. Rugi dalam perspektif membandingkan spot rate sekarang dengan nanti ketika kursnya itu memang kenyataannya menjadi 15.500. Nah, selisih kerugian inilah yang akan dideliver oleh bank tadi, ya. Jadi 500 jutanya saja dikasih, tidak harus melibatkan uang yang 15 miliar, gitu ya. Jadi hanya, oh ini Bank Nasional kasih ini 500 juta untuk kerugianmu, gitu. Nah, berbeda kalau nanti bukan jadi 15.500, kalau 15.500 kan yang untung memang Chance Incorporation, tapi kalau misalnya nanti jadi di bawah 15.000, katakanlah 14.000 berapa gitu ya, yang untung adalah banknya gitu. Jadi kalau forward kontrak ini ya untung ruginya itu harus dieksekusi. Mau Chance Incorporation untung, dia pasti eksekusi dong karena untung. Kalau dia rugi pun 14.800, dia harus eksekusi. Ini nanti yang akan membedakan dia dengan opsi. Nah, beda antara forward kontrak yang non-deliverable ini dengan yang biasa adalah tadi masalah, kalau non-deliverable yang dipertukarkan itu hanyalah selisihnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, jadi ya. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke currency future market. Adik-adik lihat di screen, kita akan lihat satu-satu ini apa ya. Currency future contract specify a standard volume of a particular currency to be exchanged on specific settlement date. Ya, ini dari awal kita sudah lihat sebenarnya ini adalah forward market juga, forward contract juga, namun yang sudah di standardize. Jadi di poin yang pertama pun kita sudah lihat standard volume, itu keywordnya. Yang kedua, they are used by MNC to hedge, sama juga dengan yang tadi, sama dengan forward contract, tugasnya adalah menghedging, melindungi nilai perusahaan, ya, dari currency position mereka. And by spekulator, ya untuk spekulasi nanti kita akan bahas terpisah, tetapi bagi MNC itu adalah sebagai hedging. The contract can be traded by firm or individual through broker on the trading floor of an exchange. Ya, ini juga kata kuncinya, on the trading floor. Kalau tadi forward contract itu lebih ke arah business to business, jadi ada perusahaan besar dengan bank besar, itu mereka melakukan kontrak pertukaran. Kalau ini kita membelinya di lantai bursa, mirip dengan bursa saham.
Kemudian participant in the currency future market need to establish and maintain a margin when they take a position. Jadi mereka harus memaintain margin tertentu. Jadi kalau terlalu jauh lari dari perhitungan awal, mereka bisa diminta untuk closing. Jadi misalnya satu pihak, bukan satu pihak ya, pihaknya memang satu institusi, satu lagi individualnya. Kalau individual itu mengalami rugi yang luar biasa, dia harus ya bisa menambah deposit atau apapun, nanti bisa kita lihat. Oke, normally the price of currency future contract ya itu similar, sama dengan forward rate. Jadi kalau kita mengetahui di luar ada bank dengan perusahaan besar, ada forward rate terhadap dolar, forward contract terhadap dolar, biasanya future-nya itu hampir sama ya, atau sama dengan kontrak forward yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dengan bank-bank besar di luar. Kalau ini kan future kan di dalam bursa, gitu bedanya ya. Kemudian currency future contract have no credit risk ya, since the guaranteed by the exchange clearinghouse. Jadi ini nggak bisa lari gitu. Kalau tadi walaupun perusahaannya besar, dengan besar menandatangani forward contract, bisa saja satu perusahaan itu one prestasi. Kalau ini tidak, karena dilakukan dalam satu mekanisme bursa yang relatif lebih safety. Kemudian currency future market itu apalagi hal-hal yang perlu kita ketahui. To minimize it risk such guarantee, the exchange impose margin requirement to cover fluctuation in the value of the contract. Jadi seperti tadi, ada sejumlah uang yang kita simpankan ya semacam jaminan lah ya. Nanti spekulasi kita lihat berikutnya. Currency future market may be purchased by MNC ya to hedge foreign currency payable ya. Jadi dia membeli currency future untuk melindungi pembayaran hutangnya. Tadi sebenarnya waktu saya menjelaskan terkait forward contract, itu juga penjelasannya sudah terkait dengan risiko pembayaran hutang dalam mata uang asing ya, atau juga or sold to hedge receivable. Jadi dia bisa juga menjual future untuk melindungi piutang. Nanti kita akan lihat lebih jelas mengenai ini, bagaimana currency future itu melindungi piutang ya, bukan hutang. Holders of future contract can close out their position by selling similar future contract. Yes, seller may also close out their position by purchasing similar contract. Ini masalah menutup risiko di waktu-waktu akan datang. Jadi perusahaan terekspos pada satu atau dua risiko ya. Jadi pemegang future contract ini memang tujuannya untuk menutup itu. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskannya beberapa kali. Most currency future contract are closed out before their settlement date. Jadi biasanya future contract ini di-close sebelum settlement date-nya. Ya, broker who fulfill other to buy or sell future contract earn transaction or brokerage fee from the bid-ask spread. Ya, jadi mekanisme bid-ask spread juga digunakan. Ya, salah satunya itu adalah untuk menghasilkan penghasilan bagi si brokerage-nya dari mekanisme bid and ask tadi ya. Jadi tidak ada premium seperti nanti yang akan kita jumpai pada opsi, tapi dari mekanisme bid and ask itu brokernya dapat keuntungan. Ini perbedaan-perbedaannya, walaupun sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan beberapa, tapi bisa kita lalui dengan cepat mungkin di sini ya. Pertama, perbedaan-perbedaannya apa? Ya, ukurannya kalau forward itu didesain sendiri, future itu udah ada standarnya ya. Jadi kertas-kertasnya itu, kontrak-kontrak itu sudah ada, yang jadi kita tinggal beli mana sesuai kebutuhan kita. Delivery date-nya juga itu kalau forward itu sudah harus dinegosiasikan, kalau future itu udah ada standardized-nya ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu seluruhnya saya jelaskan, karena tadi pun sudah dijelaskan, nanti boleh dibaca secara lebih detail di buku, atau bisa juga lihat screen ini ya. Saya lihat sebentar ya, yang mana yang mungkin perlu diberikan penekanan. Mungkin regulation ya, regulationnya forward contract itu diatur oleh pihak-pihak yang berkontrak saja ya. Kalau future itu sudah ada aturannya, ada pengawasnya juga ya. Di sebuah negara
karena itu dijalankan melalui sebuah bursa, ya, bursa pasar berjangka biasanya namanya. Itu sudah ada aturan-aturannya. Ya, jadi nanti bisa lihat di situ. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat ini yang kita perlukan. Ya, how MNC use currency future. Bagaimana perusahaan MNC itu menggunakan currency future sebagai alat hedgingnya. Pertama, purchase future to hedge payable. Jadi membeli future untuk melindungi piutang. Melindungi hutang. Jadi the purchase of future contract lock in the price at which firm can purchase a currency. Mari kita lihat contohnya. Contohnya, Chan Air Corporation adalah sebuah perusahaan MNC yang berbasis di Indonesia. Itu harus membayar $1 juta ya kepada eksportir. Ya, so Chan Air Corporation membeli ya US dollar future contract. Jadi dia membeli kontrak future untuk US dollar hari ini. Karenanya dia melok, ya, mengunci harga yang harus dia bayarkan pada tanggal settlement date, ya, dengan memegang kontrak tadi, ya. Ini lupa ngetiknya, ya. Jadi di sini agak salah dikit, ya. Jadi ini Chan Air Corporation does not have to worry about the change the spot rate, ya, karena sudah ditentukan hari ini. Ya, jadi memang di contoh ini tidak langsung disebutkan angkanya, tetapi karena sudah dikunci hari ini angka yang harus dibayarkan pada tanggal settlement date, katakanlah hutang itu akan jatuh tempo di tanggal 1 Desember. Kita kunci hari ini 14.000, atau janganlah ya, ini kalau misalnya konteksnya saat ini rupiah yang melemah cukup jauh, katakanlah 16.500 1 Desember. Maka hari ini diambil future kontrak 16.500, maka berapapun nanti harga 1 US dollar terhadap rupiah, Chan Incorporation itu cukup membayarkan 16.500 untuk setiap dolarnya. Jadi kalau dia punya hutang 1 juta US dollar, dia harus menyiapkan uang 16 miliar 500 juta pada tanggal 1 Desember. Tidak peduli lagi berapa kurs pada 1 Desember, sudah di lock dari awal. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian bisa juga selling future to hedge receivable. Jadi ini bertindak kita sebagai penjual future, ya. The sale of future contract lock in the price at which firm can sell a currency. Ini kita jadinya mengunci berapa kita akan menjual dolar yang kita punya. Mari kita lihat contohnya. Dalam contoh yang sama, ya, Chan Air Corporation sell future contract, ya, when it export are paid for in US dollar. Jadi dia akan memperoleh nanti pendapatan dalam US dollar. Dengan menjual future contract, ya, Chan Incorporation melock atau mengunci the price at which it will be able to sell this currency on the settlement date. Jadi katakanlah sama dengan yang tadi, ya, 1 Desember kalau tadi kan itu membayar hutang. Kalau ini kebalikannya, di 1 Desember dia menerima piutang. Nah, kalau menerima piutang yang ditakutkan itu adalah kalau sekarang kan misalnya katakanlah 15.000. Yang ditakutkan oleh orang yang menerima dolar di 1 Desember adalah kalau misalnya terjadi keajaiban 1 dolar itu 13.000 rupiah. Maka kalau kita membayangkannya sekarang, wah, saya punya piutang saya punya utang 1 juta US dollar, maka dalam rupiah terbayang-bayang uangnya 15 miliar gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba jadi 13.001 dolar, maka hutang kita nyatanya menjadi 13 miliar yang kita terima dalam rupiah. Jadi kita kehilangan dalam rupiah itu 2 miliar. Nah, untuk mengatasi ini, kita lock, kita kunci untuk menjualnya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada future contract di angka 15 atau katakanlah 14.750 gitu ya, maka kita sudah mengunci bahwa piutang kita yang 1 juta US dollar itu dipastikan akan menjadi rupiah minimal 14 miliar 750 juta gitu ya. Oke,
Lalu kemudian closing out future position, nanti kita ini tergantung posisinya apa. Jadi pendapatannya di masa depan dolar maka dia mirip receivable. Kalau dia position dia adalah mengeluarkan dolar di masa depan, maka itu mirip dengan payable. Mirip kira-kira gitu penjelasannya ya. Jadi tergantung positioningnya apa. Butuh dolar, mirip payable. Memiliki dolar tapi dia sebenarnya nggak butuh, tapi dia harus tukar ke rupiah, maka konsepnya hedgingnya mirip dengan receivable. Begitu. Nah sekarang currency option market ya. Nah, jadi bisa lihat currency option market di atas di screen ini sekarang. Currency option is another type of contract that can be purchased or sold by speculator and firm. Jadi bisa oleh spekulan atau juga bisa oleh perusahaan. The standard option that are traded on the exchange through broker and brokers are guaranteed but require margin maintenance. Jadi bisa juga melalui bursa ya dengan jaminan tertentu ya, yang marginnya juga harus dikendalikan supaya tidak mengakibatkan orang gagal bayar ya kalau terlalu besar ruginya. Ya. Berikutnya, in addition to the exchange, there is an over the counter market, ya bisa di luar juga melalui commercial bank. Ya, there are no credit guarantee for the OTC. Kalau melalui mekanisme luar bursa tentu tidak ada garansinya, itu tergantung kesepakatan mereka berdua, ya pihak itu berdua. Kemudian currency option ini dibagi menjadi dua, call dan put. Ya, call dan put. Nah, mari kita lihat pertama. Nah, sekarang currency call option. Ya. Mari kita lihat. Currency call option grant the holder the right. Saya pertama memberikan penekanan kata right. Hak ya untuk membeli. Hak untuk membeli. Jadi bukan kontrak yang harus dilaksanakan, tetapi ini adalah hak. Kalau itu hak, maka kita eksekusi kalau kita untung, kalau kita rugi kita abaikan. Ya, jadi ini kalau hanya dari sudut pandang itu rasanya lebih enak dibanding forward dan future. Jadi itu adalah hak, kalau kita untung eksekusi, kalau kita rugi nggak eksekusi. Itu rasanya enak ya. Ya. Tetapi ya dieksekusi di angka specific price. Jadi sama dengan forward dan future tadi, angka untuk eksekusi di masa yang akan datang sudah ditentukan per hari ini. Ya, per hari ini. Nah, yang bagaimana? Ada 3 kemungkinan. Ya, kita sebut opsi itu in the money jika spot rate-nya ya itu lebih besar dari strike price. Tadi kan hak membeli. Jadi jika spot rate, jadi katakanlah ini kita membeli call opsi untuk 1 Juli. Di 1 Juli, ya maksud spot rate di sini adalah spot rate di 1 Juli, katakan dolar di situ spot rate-nya 17.000. Sementara kita memegang call opsi, hak untuk membeli ya di angka 16.000. Jadi itu 17.000, sementara kita punya hak 16.000. Maka tentu menguntungkan, kita punya hak membeli di angka 16.000 padahal harga pasar 17. Maka itu namanya in the money. At the money kalau sama, out of the money jika ternyata nanti tadi kita pegang strike price-nya 16.000, ternyata nanti 15.000, maka opsi kita itu tidak punya nilai. Lah orang kita beli aja di pasar cuma 15.000 padahal kita punya hak untuk membeli di angka 16.000, untuk apa gitu. Ya. Jadi itu yang dinamakan out of the money. Lalu kemudian option owner cancel exercise their option, ya. They can choose to let their option expire. Jadi bisa juga kita abaikan saja kalau tadi out of the money ya. Ya. Nah, tetapi begini. Kalau masuk pada transaksi forward contract yang kita jelaskan pertama tadi atau membeli future seperti yang kita jelaskan sebelum ini, itu bisa dikatakan free. Kalaupun tidak free, hanya ada mekanisme bid dan ask yang menjadi
mekanisme bagi broker untuk mencari keuntungan. Tetapi secara tertulis kita tidak membayar apa-apa. Nah, di opsi itu ada. Jadi kenyamanan kita, privilege kita untuk membeli, dan kalau rugi nggak kita eksekusi, itu harus dibayar, ya. Dengan kita harus bayar premium untuk membeli setiap opsi tadi. Ya, jadi kita harus beli premiumnya. Ya. Nah, jadi kita beli $1, premiumnya ada berapa, 0, sekian dolar gitu. Itu harus dibayar. Nah, itu berbeda dengan kedua kontrak atau kedua derivatif yang sudah kita pelajari di bagian terdahulu. Nah, mari kita lihat besarnya premium itu, ya, ditentukan atau premium akan semakin besar jika perbedaan antara spot price dengan strike price itu besar. Jadi misalnya sekarang spot price berapa, jauh jaraknya dengan strike price nanti. Kalau itu jauh, 15.000 misalnya sekarang dengan 16.000, ya, atau sekarang 15.000 spot rate-nya, tapi nanti strike price-nya malah 14, bisa juga dua-dua, bukan harus selalu di atas, tapi bisa juga di bawah. Kalau itu jauh perbedaannya, maka biasanya premiumnya akan besar, karena melibatkan satu rentang exposure yang lebih besar. Yang kedua, waktu, the time of expiration date, ya. Jadi makin lama expiration settlement date-nya atau experiment date-nya, itu makin besar premiumnya. Misalnya kita membeli call opsi untuk 1 Juli 2022 gitu misalnya ada, ya. Maka itu premiumnya pasti besar karena unsur ketidakpastiannya semakin sulit untuk dilakukan estimasi. Nah, lalu kemudian the variability of the currency is greater. Jadi kalau variabilitas dari mata uang itu lebih besar, itu premiumnya lebih besar. Misalnya mata uang negara-negara yang relatif agak fluktuasinya besar, itu kalaupun ada opsinya itu akan premiumnya akan besar. Baik, berikutnya masih terkait currency call option, ya. Firm with open position in foreign currency may use currency call option to cover those position. Jadi sama seperti tadi, kalau ada exposure terkait foreign currency in the future, itu bisa menggunakan call opsi. They may purchase currency call opsi, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu, ya, MNC itu bisa menggunakan call opsi untuk melindungi future payable, untuk melindungi potensial expense, ya, dan untuk juga melindungi potensial cost. Jadi kalau kita lihat tiga ini, payable, expense, cost, itu relatif uang keluar. Jadi kalau kita misalnya perusahaan Indonesia membutuhkan membutuhkan dolar untuk bayar hutang, membutuhkan dolar untuk beban-beban tertentu atau untuk cost tertentu, kira-kira gitu. Nanti kita akan lihat di dalam contoh ini untuk lebih jelasnya. Spekulan, saya rasa nanti kita lihat di contoh saja, ya. Ya, spekulan juga bisa mengambil posisi membeli call opsi atau menjual call opsi, ya. Nanti kita akan lihat di tabel juga, sebenarnya nanti di grafik itu bisa kita lihat dengan lebih baik. Nah, ini tabelnya, ya. Ini grafik, ya, grafik untuk call opsi baik dari sisi penjual dan sisi yang membeli, ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah sisi yang membeli, ya. Di contoh ini mari kita lihat, adik-adik, saya coba menjelaskan angka-angka ini dulu, ya. Pertama, ini adalah opsi dengan harga exercise-nya itu di angka $1,50 per 1 pound sterling. Gitu. Jadi dia dieksekusi di harga itu, baik nanti sebagai pembeli ataupun penjual call opsi. Premiumnya $0,02 per 1 US dollar, gitu, ya. Nah, mari kita lihat. Bagi pembeli call opsi, ya, adik-adik lihat di grafik yang sebelah kiri, kalau yang menguntungkan bagi dia adalah jika harga dari 1 pound sterling itu lebih besar dari 1,52. Ya, 1,50 ditambah 2. Kenapa nanti di atas 1,52 nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Tetapi begini, misalnya harga 1 pound sterling menjadi 1,52
ya, katakan seperti itu, si orang yang membeli call opsi ini sudah memiliki hak untuk membeli di harga 1,50. Jadi kalau di pasar 1,55, dia 1,50. Nah, maka secara teoritis keuntungan dia ini tak hingga. Jadi misalnya nanti katakanlah jadi 3,5 1 pound sterling, itu dia untung karena dia bisa membeli di harga 1,5. Nah, sekarang rugi maksimum dia di bawah grafik sumbu X itu, rugi maksimumnya berapa? Karena ini adalah hak, ya, bukan harus dilaksanakan, maka katakanlah terjadi keajaiban juga, 1 pound sterling itu cuman 1,3 misalnya, ya. Jadi dia tidak perlu menggunakan hak dia untuk membeli 1,5, orang di pasar saja cuman 1,3. Jadi dia akan membeli di pasar, dia akan abaikan hak itu, dan dia akan rugi sebesar premium yang dia bayar. Jadi kerugian maksimum dia adalah premium itu. Nah, kalau di antara 1,5 dengan 1,52, dia masih akan mengeksekusi haknya untuk meminimalisasi kerugian. Jadi dia masih tetap rugi, ya, masih di bawah sumbu X, tetapi misalnya di 1,51, dia tinggal rugi 1, tapi dia menggunakan haknya, karena haknya memberikan dia hak untuk membeli 1,50, padahal di pasar 1,51, maka dia masih untung 1, tapi tetap rugi karena dia harus bayar premium 2. Gitu ya. Nah, sebaliknya bagi penjual call opsi, ya, penjual itu adalah yang menerima premiumnya, ya. Dia hanya bisa jual, ya. Dia hanya didatangi oleh yang membeli opsi itu kalau misalnya yang membeli opsi itu tadi, ya, yang di sebelah kiri itu merasa untung, ya. Kalau tidak, dia nggak datang. Jadi kapan dia nggak datang, disitulah penjual opsi itu untung. Maka keuntungan maksimum dia adalah 2, yaitu ketika si pembelinya nggak datang. Nah, masalahnya setiap pembeli datang, ya, mengeksekusi haknya, dia rugi, ya. Jadi misalnya ketika 1,55 tadi, ya, pembelinya datang, ya, dia harus menyerahkan 1 pound sterling jika si pembelinya menyerahkan 1,5 sebesar exercise price-nya, ya. Jadi dia rugi 0,05 pound sterling, 0,05 US dollar per setiap pound sterlingnya. Nah, kebalikannya, kalau tadi pembeli call opsi untungnya secara teori itu bisa dikatakan unlimited, kalau ini ruginya unlimited, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana MNC menggunakan call opsi, ya. Kalau using call option to hedge payable itu mirip tadi dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya kalau ini adalah hak, ya, kalau dia merasa itu nggak perlu, ya, dia abaikan. Nah, sekarang kita akan lihat dari konteks yang berbeda, using call option to hedge project bidding. Jadi katakanlah kita mengikuti bidding. Nah, adik-adik nanti boleh baca ini juga di textbook, saya mungkin terjemahkan secara bebas saja. Jadi ini ada satu perusahaan namanya Kelly Corporation, ya. Dia melakukan bidding project di Kanada, ya. Jadi dibiayai oleh pemerintah Kanada. Nilai project itu sebesar 500.000 dolar Kanada. Dia mau menggunakan call opsi untuk melindungi itu, ya, nanti boleh dilihat di situ. Kemudian dia ketemu satu opsi, ya, call opsi yang exercise price-nya itu 0,7 dan dia harus membayar premium sebesar 0,02 untuk setiap opsi itu. Nah, karena opsi ini mau dia gunakan untuk melindungi project biddingnya dia, jadi dia mikir gini, nanti kalau bidding ini berhasil, dia ditunjuk sebagai pelaksana project, dia butuh 500.000 dolar Kanada untuk membeli segala macam yang diperlukan, material dan lain-lain. Dia takut itu membengkak biayanya, ya, kalau nanti dolar Kanadanya menjadi lebih mahal. Maka dia lock pakai 0,7 exercise price-nya. Maka dengan cara ini dia sudah mengunci
maksimum yang akan dia keluarkan uang untuk membeli yang 500.000 dolar Kanada itu ya adalah 350.000 US dollar, yaitu 0,7 dikali dengan 500.000. Maka kalau dia menang project ya dia gunakan itu. Tapi kalaulah katakan ya di situ adik-adik lihat di situ, fewer US dollar would be needed if the Canadian dollar spot rate ya, jadi spot rate di masa yang datangnya were below the exercise price. Jadi katakanlah ternyata spot rate di masa yang datang adalah 0,65, maka itu lebih sedikit dolar Kanada yang dibutuhkan. Jadi dia tidak lagi menggunakan hak opsi dia itu, dia beli saja di pasar pakai 0,6 dolar future spot rate-nya. Ya, jadi kalau dia hanya akan gunakan opsi ini, ya adik-adik, dia hanya akan gunakan opsi yang memberikan dia hak membeli 0,7 itu kalau misalnya memang menguntungkan. Kapan menguntungkan? Kalau ternyata itu 0,75, 0,76 sampai 0,8 per 1 dolar Kanada, dia akan membengkak biayanya. Tapi karena dia punya opsi, dia sudah melok di angka 350.000 dolar US dollar. Nah, lain hal jika di bawah 0,7 dia nggak mau, ya dia lebih bagus menggunakan membeli langsung di pasar daripada membeli dengan hak opsinya. Ya, itu. Selanjutnya, bagaimana spekulan menggunakan call opsi ya untuk mengambil keuntungan. Mari kita lihat. Di screen kita sekarang ada contoh yang saya ambil juga dari buku. Ada orang yang namanya Jim, dia membeli British pound opsi ya, call opsi untuk pound sterling yang strike price-nya 1,4 ya, settlement date-nya di Desember. Nah, saat ini 1,39 spot rate. Nah, dia si Jim ini membayar 0,12 premiumnya, 0,12 dolar premium untuk setiap call opsi itu. Nggak ada biaya broker. Kemudian naiklah nilai pound sterling menjadi 1,41. Nah, dia langsung mau ambil keuntungan. Dia membeli opsinya sebanyak 31.250. Nah, bagaimana mekanisme perhitungan keuntungannya? Karena ini adalah spekulan, maka dia sebenarnya nggak butuh. Jadi dia, kalaupun dia mampu membeli pound sterlingnya dengan opsi dia, itu langsung dijual. Jadi pendapatan dia adalah dari menjual. Dia jual lah pound sterling yang dia beli dengan hak itu, dengan opsi itu. Dia jual di harga 1,41 dolar per unit, maka dia dapat 44.063 dolar dari 1,41 kali jumlah unit yang dia beli. Lalu dari mana pound sterling yang dia jual itu dari mana? Ya dari pound sterling yang dia beli menggunakan opsi, namanya spekulan. Jadi dia menggunakan hak opsi itu untuk membeli. Ya, berapa dibelinya? Karena strike price-nya 1,4, maka 1,4 dikali 31.250. Dia keluarlah uang 43.750 dolar untuk membeli pound sterling yang dia jual tadi di harga 1,41. Nah, tapi ingat dia juga harus membayar premium sebesar 0,12. Maka dia untung per unit adalah 0,002 dolar ya. Sehingga totalnya dia untung 62 dolar. Nah, adik, kelihatannya kecil ya, 62 dolar, tapi kalau ini transaksinya sampai katakanlah 1 miliar dolar dan dilakukan dalam waktu beberapa hari, ya tentu menarik juga gitu ya keuntungannya kalau dia benar. Nah, masalahnya spekulan itu kan tidak selalu benar ya, ruginya juga banyak. Jadi ini kalau benar untungnya segini, dalam kondisi lain juga bisa rugi, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke topik berikutnya, yaitu put opsi. Kalau tadi adalah hak untuk membeli satu mata uang, ini adalah hak untuk menjual. Ya, jadi tentu perspektifnya harus kita balik. Ya, kalau tadi kita boleh dikatakan khawatir membayar lebih mahal, kalau ini bisa dikatakan khawatir pendapatan kita berkurang, gitu. Ya, tapi mari kita lihat ya, kita lihat screen-nya. A currency put option grant the holder the right, tetap sama seperti tadi karena ini opsi, ini adalah right, hak untuk menjual
a specific currency at a specific price, ya, yang kemudian tadi sudah kita kenal sebagai strike price, pada periode tertentu. Nah, ini kebalikannya pada put opsi yang disebut in the money itu adalah jika spot rate-nya lebih kecil dari strike price. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya, kita bahas secara khusus yang in the money. Ini adalah hak jual. Kalau katakan kita akan menerima 1 juta US dollar sebagai pendapatan, mungkin ada orang luar negeri yang bayar hutang ke kita, kita dapat 1 juta US dollar di bulan Desember tahun ini misalnya. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita rupiahkan, dia mengecil dibanding dengan keadaan saat ini. Kalau saat ini kan, oke, dalam konteks COVID sekarang, dolar kita jatuh sampai, rupiah kita jatuh sampai 16.800 ya, menjelang 17.000. Tapi oke, kita ambil normalnya dulu, 15.000 ya seandainya. Nah, saat ini kan katakanlah 15.000. Kalau kita akan menerima 1 juta US dollar di 1 Desember, maka kita membayangkan, wah, pendapatan saya 15 miliar ya, kan gitu ya dalam rupiah ya. Yang kita khawatirkan apa? Kalau rupiah menguat, katakanlah menjadi 14.500, maka pendapatan kita berkurang 500 juta. Karena kita akan hanya menerima 14,5 miliar. Gitu. Nah, kita tentu akan mengambil put opsi untuk bisa menjual yang 1 juta US dollar tadi, menjualnya ke rupiah. Nah, dalam konteks ini, kita katakanlah mengambil ada yang jual put opsi, ya, kita beli, ya, ada yang jual, lalu kita beli di harga 15.200 misalnya begitu. Maka itu sudah mengunci di 1 Januari nanti, 1 Desember, di 1 Desember kita akan terjamin dapat uang 15 miliar 200 juta, yaitu 1 juta US dollar dikali dengan 15.200, yaitu hak kita jual. Nah, gimana kalau ternyata nanti di bawah itu di bawah 15.200, maka itu adalah in the money yang kita bahas itu. Jadi kalau nanti ternyata 14.800, wah, kita untung in the money. Kenapa? Karena kita punya hak jual 15.200. 15.000 in the money. 15.100 in the money. Karena kita punya hak jual 15.200. Kalau udah 15.400, udah out of the money. Karena untuk apa kita punya hak menjual 15.200, orang jual di pasar saja pun bisa dijual 15.400, kira-kira gitu ya. Jadi hak itu menjadi tidak ada manfaatnya, dan lalu kita biarkan aja expire, toh tidak ada gunanya, kira-kira gitu ya. Kita lanjut ya, kita lihat screennya lagi. Premiumnya put option sebenarnya hampir sama dengan premiumnya call opsi tadi ya. Semakin jauh jarak antara strike price sama spot rate, ya, premiumnya membesar. Semakin lama expiration date-nya, premiumnya membesar. Semakin tinggi variabilitas mata uang yang kita beli put opsinya, itu premiumnya membesar. Corporation with open foreign currency position maybe use currency put option to cover their position. Ya, for example, firm may purchase put option to hedge future receivable. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita melindungi pendapatan, kita akan ada receivable-nya, ya, ada piutang yang kita terima, kita takut mata uang kita menguat, terapresiasi, maka kita ambil put opsi agar kita terjamin bisa menjual penerimaan kita mata uang asing itu pada harga tertentu, kira-kira gitu ya adik-adik. Kemudian mari kita lanjut. Untuk spekulan nanti kita akan lihat ada slide-nya khusus ya, sama ya, baik spekulan yang membeli ataupun menjual put opsi ya. Saya rasa sampai bagian poin terakhir ini lebih ke arah spekulan, nanti kita akan lihat dalam satu slide tertentu untuk spekulannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, contingency grab untuk put opsi. Sama seperti waktu kita tadi membahas call opsi, ini juga kita akan lihat dari dua sisi, si pembeli put opsi dan penjual put opsi. Pembeli put opsi, maka dia mempunyai hak untuk menjual. Kapan itu bernilai? Kalau hak jualnya itu lebih tinggi dari spot rate waktu dia mengeksekusi haknya. Misalnya, jika kita perhatikan grafik yang ada sekarang di screen kita,
itu adalah British Pound Put Option. Jadi kita bisa menjual pound sterling yang kita miliki dengan harga exercise price-nya dengan hak 1,50 dengan premium 0,03. Jadi kapan ini menguntungkan? Kapan ini in the money? Ketika spot rate di titik tertentu lebih rendah daripada 1,5. Kita berhak menjual 1,5. Maka jika spot rate-nya di bawah 1,5, kita menggunakan hak kita. Misalnya 1,45, 46, 47, 48. Kita eksekusi hak kita. Karena itu mendatangkan profit bagi kita. Tetapi jika di pasar pun harganya sudah katakanlah di atas 1,5, 151, 52, 54, kita nggak akan mengeksekusi hak kita karena lebih menguntungkan menjual langsung di pasar daripada menjual dengan hak itu. Maka kita nggak akan datang kepada si penjual opsi ini untuk mengeksekusi hak kita. Nah sebaliknya di sisi si penjual put opsi, dia hanya untung ketika kita nggak datang. Ya, ketika kita tidak mengeksekusi hak. Kapan itu? Ketika rugi pembelinya. Jadi untungnya dia hanya sebesar premium, sama dengan kerugian tadi maksimum bagi pembeli put opsi adalah sebesar premiumnya saja. Ya, begitu kira-kira. Lalu di sisi penjual ini dia bisa saja rugi maksimum, ya katakanlah bisa harga jualnya itu, harga jual satu pound sterling itu $1 atau 1,2, itu dia akan sangat rugi karena dia harus beli di harga 1,5 dari si pembeli put opsi. Kira-kira gitu ya adik-adik. Mari kita lihat. Nah, gimana sebuah MNC menggunakan currency put option untuk hedgingnya? Nah, di sini saya terjemahkan secara bebas saja. Ada perusahaan yang namanya Duluth Corporation, dia mengekspor produk ke Kanada. Nah, rekan bisnis di Kanada itu meminta invoice diterbitkan dalam Kanada. Nah, dia tentu khawatir kalau mengalami apresiasi, ya. Duluth concern that the Canadian dollar received will depreciate over time. Jadi kalau mengalami depreciate, dia akan bermasalah, ya, artinya pendapatan dia menjadi berkurang dihitung dalam US dollar. To insulate itself against such depreciation, Duluth purchase Canadian dollar put option that entitle that company to sell Canadian dollar at specific strike price. Jadi dia membeli put opsi supaya dia bisa menjual dolar Kanada yang dia miliki pada harga yang telah ditetapkan. Nah itu, jadi dia sudah mengunci penjualan dia minimumnya dengan menggunakan put opsi itu. Nah, jika Canadian dollar ternyata appreciate, if the Canadian dollar appreciate over the period, ya dia akan membiarkan opsi dia itu expire saja karena lebih menguntungkan tanpa menggunakan opsi itu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, mungkin lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan contoh spekulasi. Mari kita lihat di situ, a put option contract, British Pound specify the following information. Jadi ada semacam put opsi yang dijual dengan ketentuan put opsi premiumnya adalah 0,04 per unit, strike price-nya 1,4. Satu kontrak itu bernilai 31.250 pound sterling. Mari kita lihat keuntungannya. Diasumsikan di sini setelah opsi itu dipegang, put opsi itu dipegang, ternyata spot rate-nya pound sterling terhadap dolar turun menjadi 1,3 dolar untuk setiap pound sterling. Nah, spekulan ini mengeksekusi hak ini. Mari kita lihat, ya, sama seperti waktu tadi kita belajar spekulan untuk call opsi. Untuk hal ini pun si spekulan itu dipastikan tidak butuh pound sterling itu, dia hanya mau mengambil keuntungan. Mari kita lihat, dia akan segera menjual pada hak yang dia miliki, karena dia melihat potensi keuntungan, dia jual pound sterling yang telah terlebih dahulu dibelinya, ya, karena dia spekulan, dibelinya ya sejumlah tertentu 31.250, dia jual langsung 1,40 kali 31.250, dia jual 43.750, dia dapat ya 43.710 dolar.
Dari mana barang yang dia jual itu? Ya dia beli di pasar. Ya, dia beli karena dia memang sudah menduga, sudah berspekulasi, ya, bahwa terjadi perubahan harga, ya. Ternyata 1,30 sekarang untuk setiap pound sterling hanya dibutuhkan 1,30 US dollar. Ya, US dollar yang menguat. Nah, maka dia hanya membutuhkan 40.625 dolar untuk memperoleh 31.250 pound sterling yang langsung dia jual. Tapi ingat, dia membutuhkan premium untuk membayarkan premium untuk menjual itu sebesar 1.250 US dollar. Maka profit dia itu sekitar 0,06 dolar Amerika per setiap pound sterling, atau dia akhirnya mendapat 1.875 US dollar atas kegiatan spekulasi yang dia lakukan tadi. Ya, itu keuntungan dia terlihat lebih besar daripada yang tadi ya waktu call opsi. Begitu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Video kali ini mungkin relatif jauh lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya ya, karena materinya yang sudah sedikit lebih berat, mempersiapkannya juga udah lebih capai. Ini agak melelahkan juga ya, tapi semoga mendatangkan manfaat bagi saya yang harus juga belajar mempersiapkan untuk meminimalisasi kesalahan, dan juga berharap ini memberikan manfaat bagi adik-adik untuk bisa menemani belajar. Tentu ini bukan satu-satunya sumber belajar ya. Adik-adik punya buku textbook, di sana lebih detail. Ada juga sumber internet yang menyediakan kita begitu banyak pengetahuan, juga nanti dari latihan soal-soal ya. Artinya dalam era sekarang ini belajar itu harus dipenuhi kreativitas. Ya, saya hanya men-trigger dan mudah-mudahan trigger ini bermanfaat. Saya rasa begitu. Mari tetap jaga kesehatan untuk bisa kebal terhadap wabah pandemi yang sedang merajalela saat ini. Saya rasa demikian. Selamat belajar dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.